Hey, apakah kalian pernah merasa bingung ketika ingin menyimpan atau mengambil barang di dalam gudang yang besar? Jika iya, maka jangan lewatkan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sistem Berkas. Berikut ini adalah nama ketua beserta anggota dari kelompok kami. Oke, lanjut ke masalah utama kita, yaitu bingung ketika ingin menyimpan atau mengambil barang di dalam gudang. Mungkin dari kalian ada yang bilang, "Ah bang, gudangku kecil, aku nggak butuh yang kayak gituan." Oke. Jika gudang kalian kecil, hal tersebut tidak menjadi masalah besar. Tetapi, bagaimana jika gudang kalian berukuran besar dengan susunan rak yang banyak, puluhan, bahkan ratusan baris? Dan di setiap baris terdapat ribuan loker atau blok penyimpanan. Pasti sulit, bukan? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang hashing. Bang, hashing itu apa, Bang? Oke, simpelnya, hashing itu merupakan sistem pintar yang ada di gudang kita yang bertugas untuk mempermudah kita mengelola barang di gudang. Jika kalian masih bingung, coba bayangkan, kalian punya gudang untuk menyimpan banyak sekali barang. Dan di setiap barang yang kalian punya, kalian beri nama atau nomor seri unik yang bisa kalian sebut dengan kunci atau key. Jika kalian ingin mencari suatu barang dan kalian menyimpannya secara acak, pasti kalian harus membongkar semua barang di gudang hingga barang yang kalian cari itu ketemu, bukan? Hal tersebut sudah pasti sangat merepotkan. Nah, hashing itu seperti sistem pintar yang membantu kita mengelola barang. Bayangkan, di pintu masuk gudang kalian ada sebuah kotak ajaib. Setiap kali ada barang baru datang, kalian memasukkan nomor seri unik barang tersebut ke dalam kotak. Maka kotak ajaib ini langsung mengeluarkan nomor lokasi rak di gudang, tempat barang itu harus disimpan. Misalnya, kalian memasukkan nomor seri ABC12345. Kotak ajaibnya bilang, simpan di rak nomor 45. Jadi kalian tidak perlu lagi berpikir mau taruh di mana barang tersebut. Ikuti saja perintah dari kotak ajaib. Barang dengan nomor seri ABC12345 langsung ditaruh di rak nomor 45. Barang lain mungkin di rak 12 atau 78, tergantung dari kotak ajaibnya. Suatu hari, kalian butuh barang dengan nomor seri ABC12345 itu lagi. Kalian tidak perlu mencari ke semua rak. Kalian cukup memasukkan lagi nomor seri ABC12345 ke dalam kotak ajaib yang sama. Kotak ajaib akan bilang, "Oh, barang itu ada di rak nomor 45. Nah, kalian langsung menuju ke rak nomor 45 dan voila, barangnya ketemu. Cepat sekali kan? Hashing metode pemotongan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada beberapa metode hashing. Yang pertama yaitu hashing dengan metode pemotongan. Hashing dengan metode pemotongan merupakan salah satu pendekatan paling sederhana, bahkan bisa dibilang terlalu sederhana untuk membuat sebuah fungsi hash. Dalam metode ini, nilai hash atau alamat penyimpanan diperoleh dengan memilih dan memotong sebagian dari kunci asli tanpa melakukan perhitungan kompleks seperti pembagian atau perkalian. Mari kita analogikan lagi dengan gudang. Bayangkan kalian mempunyai barang dengan nomor seri yang sangat panjang seperti 12345678990 dan kalian ingin menentukan rak mana di gudang tempat barang ini akan disimpan. Dengan metode pemotongan, Anda akan punya aturan seperti ini. Aturan pertama, ambil 2 digit terakhir dari nomor seri sebagai nomor rak. Jika nomor serinya 12345678990, maka nomor tersebut akan kalian potong dan ambil 90. Jadi barang tersebut akan disimpan di rak nomor 90. Aturan kedua, ambil 3 digit tengah dari nomor seri sebagai nomor rak. Jika nomor serinya 12345678990, maka nomor seri tersebut akan kalian potong dan ambil 456. Jadi barang itu akan disimpan di rak nomor 456. Karakteristik dan masalah utama metode pemotongan. Meskipun terlihat mudah, metode pemotongan ini jarang digunakan dalam praktik nyata untuk sistem yang serius dikarenakan distribusi yang buruk. Ini adalah masalah terbesar. Metode ini sangat mungkin menghasilkan banyak tabrakan atau
collision. Misalnya, jika menggunakan aturan ambil 2 digit terakhir dan semua nomor seri kalian kebetulan berakhir dengan 00, 01, 02, 03, maka semua barang akan menumpuk di rak-rak tersebut saja. Rak-rak lain akan kosong melompong. Ini sangat tidak efisien. Fungsi hash yang baik harusnya baik menyebarkan atau mendistribusikan data secara merata ke seluruh ruangan penyimpanan yang tersedia, sehingga tidak ada satu area pun yang terlalu padat sementara area lain kosong. Metode pemotongan sering gagal dalam hal ini. Yang kedua, tidak mempertimbangkan seluruh kunci. Metode ini memperhatikan sebagian kecil dari kunci. Informasi penting yang ada di bagian kunci yang terpotong atau diabaikan tidak ikut berperan dalam menentukan alamat, sehingga hal ini meningkatkan risiko tabrakan jika bagian kunci yang diabaikan memiliki variasi yang signifikan. Yang ketiga, keterbatasan ukuran alamat. Jumlah alamat yang dihasilkan terbatas pada jumlah kombinasi digit yang kalian potong. Misalnya, jika kalian hanya memotong 2 digit, kalian hanya bisa menghasilkan 100 alamat, yaitu 00 sampai 99. Hashing dengan metode lipatan, folding method. Yang kedua, kita akan membahas hashing dengan metode lipatan. Metode lipatan bekerja dengan cara membagi kunci menjadi beberapa bagian, kemudian menjumlahkan bagian-bagian tersebut untuk mendapatkan nilai hash. Ide utamanya adalah menggunakan seluruh bagian dari kunci dalam perhitungan, tidak hanya sebagian, sehingga menghasilkan distribusi yang lebih merata. Mari kita kembali ke analogi gudang dan nomor seri barang. Misalnya, kalian punya barang dengan nomor seri sangat panjang seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan kalian ingin menyimpannya di rak yang berkapasitas 3 digit, maka hal ini harus kalian lakukan adalah nomor 1 bagi kunci menjadi bagian-bagian. Kalian akan membagi nomor seri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menjadi beberapa segmen dengan panjang yang sama atau hampir sama. Misalnya, kita bagi menjadi 3 bagian, masing-masing 3 digit. Bagian 1, 1, 2, 3, bagian 2, 4, 5, 6, bagian 3, 7, 8, 9. Jumlahkan bagian-bagian tersebut, kemudian kalian akan menjumlahkan angka-angka dari setiap bagian tersebut. 1, 2, 3 ditambah 4, 5, 6 ditambah 7, 8, 9 sama dengan 1368. Sesuaikan dengan urutan alamat jika perlu, karena nomor rak kita hanya bisa 3 digit. Hasil 1368 ini masih terlalu besar. Kita perlu memotong menggunakan operasi modulus pada hasil penjumlahan ini agar sesuai dengan rentang alamat yang tersedia. Jika kita ingin 3 digit, kita bisa ambil 3 terakhir atau melakukan modulus 1368 buka kurung mod 1000 tutup kurung sama dengan 368. Jadi barang dengan nomor seri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan disimpan di rak nomor 368. Varian metode lipatan. Ada 2 varian utama dari metode lipatan. Yang pertama adalah fold shifting atau lipatan geser. Ini adalah metode yang kita contohkan di atas. Kunci dibagi menjadi beberapa bagian
dan semua bagian tersebut langsung dijumlahkan. Jika hasilnya melebihi rentang alamat yang tersedia, biasanya dilakukan operasi modulus. Yang kedua adalah fault boundary atau fault reversal alias lipatan batas. Dalam harian ini, setiap bagian kedua atau berselang-seling dari kunci akan dibalikan urutan digitnya sebelum dijumlahkan. Ini dilakukan untuk mencampuradukan angka dan menghasilkan distribusi yang lebih baik. Contoh fault boundary dengan kunci 1-9. Bagian pertama 123 tetap. Bagian kedua 456 dibalik jadi 654. Bagian ketiga 789 tetap atau dibalik kalau ada bagian keempat. Kemudian dijumlahkan semua. 123 ditambah 654 ditambah 789 sama dengan 1566. Lalu disesuaikan dengan rentang modulus. 1566 modulus 1000 sama dengan 566. Nah, dari sini kelihatan banget kan, metode ini mencoba menciptakan variasi yang lebih besar dalam hasil hash, yang bisa membantu mengurangi tabrakan. Kemudian, kelebihan metode lipatan. Yang pertama, menggunakan seluruh bagian kunci. Beberapa dengan pemotongan yang hanya mengambil sebagian. Metode lipatan berusaha memasukkan setiap bit dari kunci dalam perhitungan hash, yang cenderung menghasilkan distribusi alamat yang lebih baik. Yang kedua, lebih baik dari pemotongan. Umumnya menghasilkan distribusi yang lebih merata dan mengurangi potensi tabrakan dibandingkan dengan metode pemotongan murni. Kalau kamu sedang buat aplikasi dengan struktur data besar, teknik ini bisa jadi penyelamat loh. Tapi ya, seperti metode lainnya, lipatan juga punya kekurangan. Yang pertama, masih bisa terjadi tabrakan. Sama seperti metode hash lainnya, tabrakan masih bisa terjadi, terutama jika pola dalam kunci cenderung menghasilkan jumlah yang sama. Lalu kedua yaitu tidak selalu optimal. Meskipun lebih baik dari pemotongan, metode ini mungkin tidak seefektif fungsi hash lain seperti metode modulus dengan pemilihan bilangan prima yang tepat, terutama untuk jenis data tertentu. Secara keseluruhan, hashing dengan metode lipatan adalah langkah yang lebih maju dalam menciptakan fungsi hash yang baik dibanding metode pemotongan. Tujuannya adalah untuk menggunakan seluruh informasi dalam kunci dan melipatnya menjadi sebuah alamat yang ringkas, dengan harapan dapat menyebarkan data secara efisien di dalam tabel hash atau struktur penyimpanan berkas. Metode hashing yang terakhir yaitu hashing dengan metode konversi Radix. Sekarang, bayangkan nomor seri barang kalian bukan cuma angka biasa, tapi punya kode khusus. Misalnya, nomor seri barang kalian adalah A2C. Ini bukan angka biasa 10-an, tapi mungkin kode heksadesimal atau bisa disebut bilangan basis 16 yang memakai huruf A sampai F selain angka 0 sampai 9. Analoginya, kalian punya nomor seri A2C dan kalian tahu kalau A itu sebenarnya 10, B itu 11, C itu 12, dan seterusnya dalam sistem heksadesimal. Kalian dapat menganggap nomor seri A2C ini sebagai bahasa lain, kemudian kalian menerjemahkan ke bahasa yang kalian pahami sehari-hari, yaitu angka basis 10 di mana A dalam kurung 10 di posisi ratusan dalam kurung 16 kuadrat dibagi 10 kali dalam kurung 16 kali 16 sama dengan 10 kali 256 sama dengan 2560. Selanjutnya, 2 di posisi puluhan dalam kurung 16 pangkat 1 bagi 2 kali 16 sama dengan 32. Selanjutnya, C dalam kurung 12 di posisi satuan dalam kurung 16 pangkat 0 bagi 12 kali 1 sama dengan 12. Dijumlahkan semua hasil terjemahan yaitu 2560 ditambah 32 ditambah 12 sama dengan 2604.
Sesuaikan dengan ukuran rak jika perlu, sama seperti sebelumnya. Jika nomor rak kalian terbatas, misalnya hanya bisa menampung 3 digit, kalian bisa mengambil 3 digit terakhir dari 2604 yaitu 604, atau pakai operasi modulus. Jadi, barang dengan nomor seri A2C dalam kurung heksadesimal akan ditempatkan di rak nomor 604 setelah penyesuaian. Perbandingan mana yang lebih baik untuk gudang kita? Metode lipatan lebih cocok jika nomor seri barang kalian umumnya berupa angka panjang, bisa misalnya angka ID produk, nomor karyawan. Jika kalian ingin memastikan setiap bagian dari nomor seri ikut berkontribusi dalam menentukan rak supaya penyeberangan lebih bagus daripada sekedar memotong, metode konversi radix lebih cocok jika nomor seri barang kalian memang punya bahasa atau format khusus, misalnya kode barang yang pakai kombinasi angka dan huruf seperti kode heksadesimal atau kode biner. Kalian butuh langkah awal untuk mengubah kode khusus itu menjadi angka biasa sebelum menentukan rak. Intinya, keduanya adalah cara yang lebih pintar daripada sekedar memotong nomor seri. Mereka berusaha memanfaatkan seluruh informasi dari nomor seri untuk menentukan rak, sehingga barang-barang Anda bisa tersebar lebih merata di gudang dan tidak menumpuk di 1 atau 2 rak saja. Ini membantu mengurangi tabrakan dua barang disuruh ke rak yang sama, yang membuat proses penyimpanan dan mencari lebih efisien. Pada akhirnya, fungsi penentuan rak yang paling baik adalah menentukan barang-barang tersebar rata di seluruh gudang agar tidak ada rak yang terlalu penuh dan membuat kalian kesulitan mencari. Sekian, terima kasih.